Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Para hadirin dan hadirat, para peserta kajian dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diberikan kesempatan untuk berkumpul di majlis yang mulia ini. Dan rasa syukur itu lebih kita haturkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita juga bisa berkumpul di majlis yang mulia di bulan yang mulia. Kita sedang berada di salah satu bulan haram, salah satu bulan suci yang Allah mengagungkan 4 bulan, mengagungkan bulan-bulan suci tersebut ada 4. Yang salah satunya adalah bulan yang Allah agungkan tersebut, yaitu bulan Rajab yang kita sedang berada di dalamnya. Kenapa dinamakan sebagai bulan haram? Salah satu penjelasannya kata para ulama berasal dari kata al-ihtiram. Ihtiram artinya adalah menghormati. Makanya bulan haram salah satu maknanya adalah bulan-bulan yang harus dan wajib dihormati oleh orang-orang yang beriman. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita berkumpul lagi di bulan yang mulia ini. Dan salah satu konsekuensi bulan haram adalah setiap amalan kebaikan yang dikerjakan di bulan ini, pahalanya akan Allah lipat gandakan. Sehingga kita berharap pahala kita duduk di majlis ilmu, kita salat berjamaah di masjid di sini, Allah akan lipat gandakan juga. Dan sebaliknya, dosa-dosa yang dikerjakan di bulan ini, berbagai bentuk kezaliman yang dikerjakan di bulan ini, maka juga dosanya akan Allah lipat gandakan. Maka berhati-hati kita dalam bertindak tanduk di bulan ini, di dunia nyata ataupun di dunia maya. Jaga sikap kita, jangan sampai kita kemudian merusak kehormatan dari bulan Rajab dengan kita melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Reza, jazakallahu khairan, barakallahu fih. Kesempatan kita di malam hari ini, kita tidak melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Ta'limul Muta'allim, tapi kita akan bersama-sama mempelajari sesuatu yang mudah-mudahan bisa kembali memberikan semangat dan membantu kita untuk meluruskan niat kita. Ya. Di dalam kita belajar, di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena seseorang yang dia itu terjebak dalam rutinitas, itu akan mudah bagi dia untuk hilang arahnya. Ya, dia sudah terjebak dalam rutinitas, sering dia lupa dengan konteks yang lebih besar, atau dia sering lupa dengan niat dia yang lebih besar. Sebenarnya saya ini sedang berjalan kemana? Ya, ketika orang dia sudah sibuk dengan langkah-langkah kecil, maka dia sering lupa dengan arahnya. Maka itulah pentingnya kita untuk sesekali kita stop dari rutinitas kita, kita melakukan muhasabah. Di antara bentuk muhasabah yaitu dengan apa yang kita pelajari di kesempatan hari ini, yaitu dengan kita berupaya untuk menata hati kita kembali, berupaya kita untuk melihat hati kita kembali. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, betapa ruginya orang-orang yang dia telah puluhan tahun duduk di majlis ilmu. Ratusan kitab sudah dia tamatkan, ratusan judul buku sudah dia tamatkan.
puluhan ustadz telah dia hadiri majlisnya, beratus atau bahkan beribu majlis telah dia hadiri, betapa meruginya jika dia telah melakukan tersebut, akan tapi tidak pernah dia berupaya untuk mengevaluasi hatinya, tidak pernah dia berupaya untuk memperbaiki hatinya. Kenapa? Karena hati merupakan tempat ilmu. Hati merupakan tempat ilmu. Orang yang dia tidak pernah berupaya untuk membersihkan hatinya secara rutin, maka betapa banyak kerugian yang dia derita. Kalaulah seseorang itu dia mau membersihkan hatinya, mau senantiasa memperbaiki dan menata hatinya, niscaya ilmu yang dia dapatkan itu akan lebih berbarokah. Ilmu yang dia dapatkan itu akan mampu lebih, akan menetap dia lebih lama dan akan tumbuh bahkan dia di dalam hati itu. Ya. Ilmu yang datang kepada hati yang bersih, maka dia akan menetap dan akan tumbuh di sana. Dan sebaliknya, ilmu yang datang kepada hati yang kotor, maka niscaya ilmu tersebut tidak akan mau menetap lama. Ilmu yang bersih tidak mau dia berkumpul dengan sesuatu yang kotor. Ilmu yang merupakan cahaya tidak mau dia berkumpul dengan kegelapan. Maka penting bagi kita untuk secara rutin kita melihat hati kita ini hati yang bersih ataukah hati yang kotor, hati yang terang ataukah hati yang gelap, hati yang putih ataukah hati yang hitam. Maka ilmu itu atau hati itu ibarat sebuah wadah, ya. Ibarat sebuah wadah, kita ingin mengisinya dengan sesuatu. Yang kita isi itu adalah ilmu. Maka sebagaimana wadah yang kita ingin tempati sesuatu dengan sesuatu, maka biasanya kita membersihkan wadah tersebut terlebih dahulu. Maka demikian juga dengan keadaan hati ketika dia ingin kita isi dengan ilmu. Hendaknya kita membersihkan tempat ilmu tersebut sebelum kita berupaya untuk mengisinya lagi dan lagi. Maka barang siapa yang dia berupaya untuk menyucikan hatinya, maka ilmu itu akan mudah untuk menghampirinya. Orang yang senantiasa berupaya untuk membersihkan dan mensucikan hatinya, ilmu akan mudah untuk menghampirinya. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak mau mensucikan hatinya dan membersihkan hatinya, ilmu itu akan pergi, akan mudah dia berlalu. Mungkin dia akan menetap sebentar, ya, ibarat kita masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Maka itulah pentingnya untuk kita senantiasa mengevaluasi hati kita dalam kaitannya dengan ilmu. Bahkan lebih luas lagi daripada ilmu, ya. Ketika kita berbicara dengan ilmu, bagaimana hubungannya hati yang bersih dengan penerimaan hati tersebut terhadap ilmu. Bahkan hati kita itu juga berhubungan dengan segala perbuatan kita, tidak hanya terkait ilmu, berkaitan dengan tindak tanduk keseharian kita, bersih atau tidaknya hati seseorang itu, berkaitan dengan amal seseorang. Karena yang namanya hati itu merupakan sumber dari penggerak amalan seseorang dan sumber dari gerak-gerik anggota tubuh seseorang, itu bersumber dari hati. Maka apabila hati baik, baiklah amalan anggota tubuhnya. Dan bila hati itu rusak, kotor, gelap, hitam, maka rusak pula amalan seluruh anggota badannya. Mulai dari matanya rusak, mulai dari sampai telinganya, lisannya rusak, tangan dan kakinya juga ikut-ikutan rusak. Hati yang dia rusak, mudah dia untuk melihat sesuatu yang Allah haramkan.
mudah dia untuk mendengar sesuatu yang Allah haramkan, mudah bagi dia untuk mengucapkan sesuatu yang Allah haramkan. Ini hati yang rusak. Karena memang hatinya yang rusak sehingga mempengaruhi mata, telinga, lisan dan seluruh anggota tubuhnya. Dan sebaliknya, jika hati itu bersih, hati itu baik, akan mudah bagi anggota tubuh dia untuk melakukan sesuatu yang baik. Nanti kita lihat contohnya bagaimana penjelasan bagi para ulama terkait hal ini. Oleh karena itulah, ya, kata Rasulullah SAW, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah, di dalam jasad kita, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Jika yang segumpal daging itu bagus, maka akan bagus seluruh anggota tubuhnya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika yang segumpal daging ini dia rusak dan jelek, maka akan jelek dan rusak pula seluruh anggota tubuh dia. Dan apa itu? Ala wahiyya qalbu. Ketahuilah, dia adalah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah hati. Dan kalau kita mau mengamati, di antara doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah doa yang terkait dengan hati. Ya, di banyak doa beliau, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam itu meminta kepada Allah untuk diberi kebaikan hati, untuk diberi ketetapan hati dan seterusnya. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan cahaya di dalam hatiku. Ini doa Nabi SAW. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari memiliki hati yang tidak khusyuk. Ya, hati yang didoakan oleh Nabi SAW. Dalam doa lainnya Nabi SAW juga berdoa, Allahumma naqqi qalbi minal khataya kama yunaqqa sawbul abyad minad danas. Ya Allah, cuci hatiku dari dosa-dosa sebagaimana engkau mencuci baju bersih atau baju putih dari kotoran. Dan doa yang paling ma'ruf di antara doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW yaitu, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Lihat bagaimana banyaknya doa Nabi SAW itu terkait dengan hati. Bahkan tidak hanya Nabi SAW yang mengajarkan kita demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengajarkan kita doa terkait hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Allah mengajarkan doa itu dalam Al-Quran. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ya, bagaimana hati yang kita diajarkan untuk dipanjatkan doanya. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina, dalam doa lainnya. Ya Allah, jangan kau jadikan di dalam hati kami ini ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Bagaimana dalam banyak doa, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW, yang diajarkan adalah doa terkait hati. Ini semua menunjukkan betapa pentingnya kita untuk memperhatikan kondisi hati kita. Bahkan di awal Nabi SAW diangkat menjadi seorang Rasul, yang diperintahkan adalah beliau untuk membersihkan hati beliau. Wa thiyabaka fatahhir, dalam surat Al-Mudaththir. Wa thiyabaka fatahhir, secara bahasa maksudnya adalah pakaianmu bersihkan. Kata para ulama tafsir, apa maksudnya pakaian membersihkan? Maksudnya adalah hatimu wahai Muhammad bersihkan terlebih dahulu.
Sebelum engkau menyampaikan dakwah, bersihkan hatimu terlebih dahulu. Atau bahkan jauh sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul, ketika beliau masih kecil, beliau didatangi malaikat, dikeluarkan hatinya, ya, secara fisik dikeluarkan hati Nabi SAW, dada Nabi SAW itu dibelah, dada Nabi SAW dibelah, dikeluarkan hatinya, lalu dicuci. Hati Nabi SAW itu dicuci agar bersih hati beliau. Dan ini dilihat oleh teman-teman Nabi SAW, ya, ketika itu beliau masih kecil. Dilihat oleh teman-temannya bagaimana malaikat itu mengeluarkan hati Nabi SAW. Makanya sebagian teman Nabi SAW ketika kecil mengatakan, Qutilal Muhammad, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Kenapa? Karena dia dibelah dadanya, lalu dikeluarkan hatinya, dicuci hatinya, dicuci secara fisik, ya, dicuci secara fisik. Makanya berlarian teman-teman Nabi SAW, panik mereka. Itu pula lah alasannya kenapa kemudian Halimatus Sa'diyah mengembalikan Nabi SAW kepada ibu beliau. Ya. Halimatus Sa'diyah pada awalnya sangat senang menyusui Nabi SAW. Semenjak terjadi kejadian itu, dibelah dada Nabi SAW, terlihat hati itu dikeluarkan lalu dicuci, maka Halimah kemudian dia takut. Ya, Halimatus Sa'diyah dia takut, maka dikembalikan Nabi SAW yang masih kecil kepada ibu kandungnya. Yang menjadi pelajaran kita adalah bagaimana Nabi SAW sejak kecil pun sudah Allah bersihkan hatinya, menunjukkan betapa pentingnya bersihnya hati seseorang itu. Dan terkadang kita itu salah fokus, ya. Kita itu terkadang salah fokus, yang menjadi fokus kita adalah lahiriah kita. Kita senantiasa ingin memperbaiki lahiriah kita. Bagaimana kita selalu ingin berpakaian yang bagus, rambutnya yang bagus. Bahkan sebagian orang sekarang bagaimana mukanya glowing katanya, ya, ingin penampilan lahiriahnya itu bagus. Tapi sangat jarang sekali kita ingin memperhatikan bagaimana kondisi hati kita. Ya, ingin memperbaiki kondisi lahiriah, tapi meninggalkan yang jauh lebih penting, yaitu kondisi hati seperti apa. Ya, ketika kita berpenampilan lusuh, rambut kita acak-acakan, muka kita lusuh, kusut masai, kita dilihat oleh orang seperti itu, kita merasa malu tentunya. Ya, kita merasa malu. Pakaian kita lusuh, kita malu. Tapi tidakkah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mendapati hati kita dalam kondisi yang kotor? Tidakkah kita malu? Dan itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan melihat kondisi fisik kita. Allah tidak mempermasalahkan kondisi fisik kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memperhatikan kondisi fisik kalian, tidak memperhatikan rupa kalian. Allah tidak memperhatikan rupa kalian, dan juga Allah tidak mempermasalahkan harta kalian. Walakin yanzuru, akan tapi Allah itu apa yang Allah lihat? Yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat adalah kondisi hati kalian. Yang Allah lihat adalah kondisi hati kalian dan juga kondisi amal kalian. Maka tidakkah kita malu ketika kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata hati kita dalam kondisi kotor? Di dunia dan di akhirat. Lebih-lebih di akhirat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'ul malu walal banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak akan bermanfaat lagi harta seseorang, tidak pula bermanfaat anak keturunan yang dia miliki. Di dunia orang bisa saja dia berbangga-bangga dengan harta, berbangga-bangga dengan anaknya. Bisa saja dia mendapatkan manfaat dari hartanya. Hartanya yang banyak bisa menolong dia. Anaknya yang banyak, yang cerdas, itu bisa menolong dia. Akan tapi di akhirat kelak itu semua tidak bermanfaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang bermanfaat apa? Illa man atallaha biqalbin salim.
yaitu mereka yang datang kepada Allah pada hari kiamat kelak dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lihat penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana prosesnya hati itu bisa kotor dan bisa bersih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, tu'radul fitanu 'ala al-qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Yang namanya fitnah itu menempel dalam hati seseorang sedikit demi sedikit bagaikan tenunan sehelai tikar, ya. Atau seperti anyaman sebuah tikar. Bayangkan anyaman sebuah tikar, dia dianyam sedikit demi sedikit, tikar itu dianyam. Maka demikianlah yang namanya fitnah itu merusak hati seseorang. Fitnah di sini bisa fitnah subhat, bisa fitnah syahwat. Nanti kita jelaskan. Ya, intinya fitnah. Fitnah itu bisa merusak hati seseorang sebagaimana dibentuknya sebuah tikar, dianyam perlahan demi perlahan, sebagian demi sebagian. Demikianlah fitnah itu merusak hati seseorang perlahan demi perlahan. Fa ayyu qalbin ashribahu nukita fihi nuktatan sauda. Maka hati mana saja yang pelakunya dia mau menerima fitnah tadi. Fitnah di sini maksudnya adalah kemaksiatan, baik itu terkait syubhat ataupun syahwat. Ya, hati mana yang dia mau menerima syubhat dan syahwat ini, maka akan tertoreh satu noktah hitam di hati itu. Setiap seorang itu dia bermaksiat kepada Allah, entah itu bermaksiat berupa syubhat ataupun syahwat, akan ada satu titik hitam di hatinya. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatan bayda. Dan sebaliknya, hati yang dia itu berupaya untuk menolak kemaksiatan tadi, ya, menolak fitnah yang berupaya masuk ke dalam hatinya tadi, maka setiap kali dia berhasil menolaknya, akan Allah berikan titik putih di dalam hatinya. Sehingga pada akhirnya kata Nabi SAW, hatta tasira 'alal qalbain. Sampai hati itu menjadi dua kondisi. Hati itu bisa berubah menjadi dua kondisi. Yang pertama, ala abyad misli saffa fala tadurruhu fitnatan ma damat samawati wal ard. Hati yang pertama yaitu hati itu ujung-ujungnya dia menjadi hati yang putih karena dia selalu berupaya untuk menolak maksiat tadi. Sampai dia menjadi hati yang putih seperti batu halus yang licin. Seperti batu halus yang licin yang tidak ada fitnah yang membahayakannya selama langit dan bumi itu masih ada. Selama hatinya itu dalam kondisi demikian, tidak akan ada yang bisa membahayakan hatinya. Wal akhar, dan sebaliknya, hati yang dia tadi mau menerima kotoran-kotoran maksiat tadi, karena memang pelakunya yang menginginkan demikian, pemilik hati ini dia memang sengaja menerima syubhat, tidak berupaya dia menolak syubhat ini. Pada akhirnya hati yang seperti itu menjadi, kata Nabi SAW, aswad murbadan kalkuzi mujkhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Sampai hati itu menjadi hati yang hitam legam, bagaikan belanga yang tertelungkup atau terbalik, yang konsekuensinya adalah tidak lagi dia mengenal mana yang kebaikan dan tidak lagi dia mengenal yang mana kemungkaran. Sampai sesuatu itu terbalik, tidak tahu dia mana yang ma'ruf, yang mana yang munkar, yang mana yang baik, yang mana yang jelek, dia tidak lagi bisa melihat, tersebab kondisi hatinya sudah menjadi hitam legam. Ya tadi, setitik demi setitik masuk maksiat, masuk dosa, tercipta satu titik hitam. Dia bermaksiat lagi, tercipta satu titik hitam lagi, sampai akhirnya seperti tikar tadi, sampai akhirnya
hatinya seluruhnya menjadi hitam seperti batu. Sehingga setelah menjadi batu, tidak lagi dia bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang dia ikuti apa? Bukan lagi hatinya yang dia ikuti, yang menjadi standar kebenaran adalah hawa nafsunya ketika itu. Karena hatinya sudah tidak bisa dia gunakan lagi. Maka yang menjadi standarnya adalah hawa nafsu. Apa yang cocok dengan hawa nafsunya maka akan dia ambil. Dan apa yang tidak cocok dengan hawa nafsunya akan dia tolak. Meskipun pada esensinya itu adalah kebenaran. Baik, kita lihat contohnya sekarang. Kata Nabi SAW, وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Ini contoh. Dijadikan ketenangan hatiku itu ketika salat. Sehingga pada asalnya salat itu merupakan ketenangan hati bagi kita semua. Harusnya demikian kondisinya. Tapi kemudian pertanyaannya, kenapa terkadang berat bagi kita semua untuk melakukan ketaatan? Ya, kita terkadang merasa tidak nyaman untuk melakukan berbagai amalan ketaatan. Merasa berat untuk menegakkan salat, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Terkadang merasa berat. Padahal pada asalnya salat itu adalah sesuatu yang menjadi penyenang hati. Kalau hati itu hati yang bersih. Ya, ketaatan itu harusnya terasa nikmat dan manis. Tapi kenapa terkadang kita berzikir itu rasanya pengen cepat-cepat selesai? Subhanallah, 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 subhanallah. Tidak bisa hati kita itu bersabar untuk mengucapkan zikir subhanallah, 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 subhanallah. Kan tapi selalu rasanya itu ingin cepat selesai, tergesa-gesa, seakan-akan tidak nyaman rasanya dengan zikir itu. Bukankah harusnya sholat itu menenangkan? Bukankah ibadah itu harusnya terasa lezat bagi kita? Tapi mengapa kemudian berbagai amalan ketaatan itu rasanya seperti berat dan tidak nyaman bagi diri kita? Maka jawabannya karena hati kita sedang sakit. Jika kita sedang merasakan yang demikian, maka ketahuilah hati kita sedang sakit. Sebagaimana ketika kita sedang sakit fisik kita, maka berbagai makanan itu rasanya terasa pahit. Sesuatu yang dalam kondisi normal, dalam kita kondisi sehat, terkadang makanan itu, harusnya makanan itu dalam kondisi nikmat rasanya, ya, lezat rasanya ketika kita menyantap makanan itu dalam kita kondisi sehat. Akan tapi ketika kita dalam kondisi sakit, rasanya pahit, tidak nyaman. Begitu juga dengan bagi seseorang yang dia dalam kondisi sehat, harusnya dia mandi, membersihkan tubuhnya itu sesuatu yang bisa menyegarkan bagi dia. Tapi bagi orang yang sakit, dia mandi, membersihkan tubuhnya, itu seakan-akan sesuatu yang bisa menyiksa dirinya. Karena dia sedang sakit, sehingga dia tidak lagi merasakan dan tidak bisa lagi menikmati kelezatannya. Maka begitu juga dengan kondisi hati kita. Jika kondisi hati itu dia sakit, maka tidak lagi dia bisa merasakan kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi dia bisa merasakan kelezatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula lah kondisinya dengan ilmu. Bukankah ilmu itu, kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang mereka itu berkumpul di salah satu masjid Allah, kecuali di sana akan Allah turunkan kepada mereka apa? Sakinah. Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Allah turunkan rahmat kepada mereka. Allah turunkan malaikat kepada mereka yang akan mengitari mereka, mengepakkan sayap, melindungi orang-orang yang ada di dalam majelis ilmu ini. Seharusnya ketika kita duduk di majelis ilmu, kita bisa merasakan ketenangan dan kasih sayang itu. Akan tapi terkadang kita di majelis ilmu itu rasanya tidak tenang, ya, rasanya pengen cepat-cepat selesai. Tidak kita merasakan kelezatan dan ketenangan tersebut. Kenapa?
karena wadah ilmunya itu yang sedang kotor, karena hatinya itu yang sedang sakit. Kalaulah hati itu bersih dalam dia menerima ilmu, maka dia akan merasakan kenikmatannya. Sebagaimana kata para ulama semacam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kata Ibnul Qayyim, kalau kami dalam kondisi galau, dalam kondisi bersedih, kondisi gundah gulana, apa yang mereka lakukan? Mereka hadir di majelis ilmu. Mereka hadir di majelis guru-guru mereka seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka ketika mereka hadir di majelis-majelis ilmu mendengarkan ilmu, hilang segala gundah gulana itu, hilang segala kesedihan dan kegalauan itu. Tersebab hati itu sedang dalam kondisi bersih ketika mendengarkan dan menampungnya. Nah, maka kemudian pembahasannya adalah lalu bagaimana caranya kita untuk membersihkan hati kita? Bagaimana caranya kita untuk membersihkan hati kita? Ada tips yang bagus sekali yang dibawakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ighasatul Lahfan. Ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini digelari oleh sebagian ulama sebagai dokter hati. Ya, dokter hati karena banyaknya beliau menyampaikan pembahasan tentang hati dan menyampaikan solusi-solusi untuk bagaimana caranya kita mengobati hati yang sedang dalam kondisi kotor, dalam kondisi sakit. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada 3 poros utama jika seseorang itu ingin menjaga kesehatan sesuatu, ya, baik itu fisik ataupun hati ataupun apapun kondisinya. Jika seorang ingin menjaga kesehatan sesuatu, maka ada 3 hal utama yang harus dia kerjakan. Yang pertama adalah dia harus menjaga, yaitu hifzul quwah, dia harus menjaga kekuatannya. Jika dia ingin hatinya, dalam konteks hati, jika dia ingin hatinya itu senantiasa sehat, dia harus menjaga kekuatan hati itu. Ya, kalau dalam kondisi atau kalau dalam terkait fisik, maka di dalam dunia kedokteran, pendekatan pertama yang digunakan oleh dokter untuk mengobati pasiennya adalah dengan berupaya menjaga kekuatan fisik dari pasien ini. Ya, makanya dianjurkan untuk memakan makanan bergizi, banyak beristirahat, berpikir yang positif, ya, mengkonsumsi vitamin misalnya, multivitamin, menjaga kebugaran fisik dengan berolahraga dan seterusnya. Ini dalam rangka menjaga kebugaran dan kekuatan fisik tadi. Maka dalam konteks hati, ya, kita juga harus berupaya untuk memberikan nutrisi hati itu. Apa itu nutrisi hati? Yaitu dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirlah yang akan memberikan kekuatan kepada hati. Dan salah satu zikir yang utama, salah satu zikir yang paling afdal itu adalah ilmu. Salah satu zikir yang paling afdal adalah ilmu. Seseorang yang dia belajar ilmu, maka dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga aktivitas kita mencari ilmu itu sendiri adalah aktivitas kita pada esensinya kita sembari berupaya untuk memperbaiki hati kita. Ya, ingin memperbaiki hati, maka senantiasa dengarkan ilmu. Lihat bagaimana permisalan yang sangat menarik Allah sampaikan di dalam surat Ar-Ra'd, ya, di dalam surat Ar-Ra'd. Ya, intinya saya bahasakan. Permisalan ilmu dan hati itu seperti air hujan dan dengan cekungan yang ada di muka bumi. Ya, cekungan itu entah itu danau ataupun sungai ataupun kali ataupun selokan. Ada cekungan yang dia menampung air di sana. Maka ini ibarat ilmu dan hati. Ilmu adalah airnya
Dan cekungan tadi, danau ini kita anggap saja danau ini adalah ibarat hati. Nah, maka jika di musim kemarau, coba perhatikan ya, di musim kemarau, selokan lah mungkin paling gampang, ada yang tinggal di sekitar selokan Mataram mungkin. Di musim kemarau, maka sungai ini akan kering ya. Di musim kemarau sungai ini akan kering. Maka apa yang terjadi ketika dia kering? Akan tampak kotoran-kotoran yang ada di dasarnya itu ya. Ketika dia sungai ini kering, akan tampak kotoran-kotorannya. Namun jika kemudian tiba musim hujan dan air kembali mengalir dan kembali menggenang, kotoran-kotoran tadi akan tidak tampak, akan tertutup, bahkan dia akan menyapu. Air yang mengalir itu akan menyapu dan membawa hanyut kotoran-kotoran yang ada di dasar selokan tadi. Maka inilah permisalan yang Allah berikan di dalam surat Ar-Ra'd itu. Permisalan antara hati dan ilmu. Kalau hati itu dia senantiasa berupaya seseorang mengisi hatinya dengan ilmu, akan senantiasa tertutup kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya itu. Yang ini berdampak terhadap tindak tanduk dia. Makanya orang yang dia jauh dari ilmu, tindak tanduknya tidak baik. Tindak tanduk dia tidak baik. Termasuk dalam hal amalan dia tidak baik. Orang yang jauh dari ilmu. Adapun orang yang dekat terhadap ilmu, orang yang dia berupaya mengisi hatinya dengan ilmu, akan tertutup kotoran-kotoran hatinya itu, sehingga itu akan berpengaruh terhadap tindak tanduk dan perilaku dia. Amalan dia akan baik. Bahkan ilmu itu secara bertahap akan mengikis kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya. Maka ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama, berupayalah untuk berzikir kepada Allah. Termasuk dalam berzikir adalah menuntut ilmu agar hati itu dia mendapatkan kekuatannya. Cara kita mempertahankan kesehatan dan kekuatan hati kita. Ini yang pertama. Sudah azan? 1 menit lagi. Baik, kalau gitu kita break mendengarkan azan terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah azan isya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sehingga bagaimana tadi, kembali lagi kata Ibnu Al-Qayyim, ada 3 cara untuk seseorang itu menjaga kesehatan hatinya. Yang pertama adalah menjaga kekuatannya tadi, yaitu dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara melindungi hati itu dari sesuatu yang bisa menyebabkan, atau melindungi hati dari sesuatu yang bisa menyebabkan hati itu menjadi sakit ya. Melindungi hati dengan melindungi hati dari sesuatu yang bisa menyebabkannya menjadi sakit. Tadi kita menambah kekuatan hati. Yang kedua, melindungi hati itu dari sesuatu yang bisa menyebabkannya sakit atau menambah penyakitnya. Nah, ini dia tadi yang kita bahas sebagai fitnah tadi. Apa yang bisa menyebabkan hati itu menjadi sakit dan menjadi hitam? Itu fitnah. Fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat tadi. Berbagai kemaksiatan yang dikerjakan oleh seseorang itu bisa tergolong sebagai syubhat ataupun syahwat. Fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Fitnah syubhat itu seperti apa? Ya, kerancuan-kerancuan pemikiran terkait agama Allah ini. Pemikiran liberalisme, ya, pemikiran pluralisme, dan berbagai bentuk-bentuk penyimpangan pemikiran di dalam agama kita. Maka ini bisa menyebabkan hati seseorang itu menjadi sakit, bisa menghitamkan hati seseorang. Maka jangan dengan slogan orang sekarang banyak, kamu itu kurang piknik, ya. Jangan termakan slogan ini dengan dalih kita supaya banyak-banyak piknik itu, lalu kita kemudian bermudah-mudahan mendengarkan syubhat-syubhat yang ada di luar sana itu. Tidak. Jaga hati kita, jangan suka mendengarkan syubhat-syubhat yang bisa merusak pemikiran dan merusak hati kita.
Jangan suka mendengarkan ustadz-ustadz yang tidak jelas ini yang disampaikan ini benar atau tidak. Karena hal tersebut bisa merusak hati. Dan juga yang paling banyak merusak hati itu adalah fitnah syahwat tadi. Setiap seseorang itu dia bermaksiat karena dia mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, terciptalah satu titik di dalam hatinya, satu titik hitam. Sampai dia rutin melakukan maksiat terkait syahwatnya itu, rutin dia melakukan, sampai tadi kata Nabi SAW, hatinya itu kemudian mengeras dan menjadi hitam. Ini yang menyebabkan hati seorang itu menjadi sakit. Ya, maka sekali lagi, kalau kita masih merasa sulit kita untuk menerima ilmu, sudah kesana sini belajar kok nggak masuk-masuk, sudah berulang kali diulang kok tidak paham-paham, maka jangan-jangan ada kemaksiatan yang kita kerjakan, entah tadi terkait syubhat atau syahwat, yang itu menyebabkan hati kita itu menjadi kotor dan menjadi gelap, sehingga ilmu itu tidak mau berkumpul dengannya. Stop terlebih dahulu maksiat itu, stop terlebih dahulu syubhat itu, bersihkan hati dari hal tersebut, baru kemudian ilmu itu baru masuk, ilmu itu baru mau, hati itu baru mau menerima ilmu. Ya, sehingga jauhkan hati kita, jaga hati kita dari hal-hal syubhat dan dari hal-hal syahwat. Betapa seorang itu dia bermaksiat, kemudian dia bisa merusak hatinya. Dan rasakan sendiri ya ikhwah, ya, kita semua pasti terjerumus dalam kemaksiatan. Bukan saya ingin mengajak Anda semua ingin bermaksiat, tapi kalau suatu saat Anda terjerumus ke dalam sebuah kemaksiatan, coba perhatikan bagaimana rasanya seseorang itu dia menjadi berat untuk beribadah setelah dia melakukan suatu kemaksiatan. Pasca seseorang itu dia melakukan kemaksiatan, berat sekali dia untuk melakukan suatu kebaikan. Entah itu sholat berjamaah menjadi berat, hadir ke majelis ilmu menjadi berat, bahkan terkadang melihat teman yang soleh itu saja menjadi berat sekali. Berkumpul dengan teman-teman soleh itu menjadi berat, rasanya tidak tenang berkumpul dengan orang-orang baik itu. Tersebab hatinya dalam kondisi hati kotor, hatinya sakit pasca dia melakukan sebuah kemaksiatan. Coba perhatikan. Ya, perhatikan sekali lagi, saya tidak mengajak Anda untuk bermaksiat untuk membuktikan hal tersebut, akan tapi kita semua pasti terjerumus dalam sebuah kemaksiatan. Dan perhatikan pasca kita melakukan kemaksiatan itu. Kemudian yang terakhir kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu dengan cara membersihkan sumber penyakit itu. Ya, yang dalam konteks hati, bagaimana cara kita membersihkan sumber penyakit itu? Dengan cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang itu ikhlas dan sungguh-sungguh dia dalam bertobat, maka semakin Allah kemudian akan membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran itu. Ya, semakin dia bertobat kepada Allah, semakin titik-titik hitam itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian hatinya itu kembali menjadi hati yang bersih, menjadi hati yang putih kembali. Dan sebagai penutup, saya ingin membawakan sebuah riwayat dari Sufyan bin Dinar. Sufyan bin Dinar pernah berkata kepada Abu Bishr. Abu Bishr ini merupakan muridnya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Kata Sufyan, tolong beritahu kepadaku amalan orang-orang sebelum kita, yaitu amalan para sahabat, amalan-amalan para muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bishr menjawab, amalan mereka itu sedikit. Para sahabat itu amalannya sedikit, akan tapi mereka mendapatkan pahala yang sangat banyak. Lalu kata Sufyan, mengapa bisa demikian? Bagaimana mungkin para sahabat itu amalannya sedikit akan tapi pahala mereka sangat banyak? Karena kata Abu Bishr, disebabkan bersihnya hati para sahabat itu. Hati para sahabat adalah hati yang bersih, sehingga amalan yang sedikit dan amalan yang kecil mereka lakukan itu bisa membuat pahalanya menjadi berlipat ganda. Sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah wa rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang dia itu besar
menjadi kecil karena niatnya yang salah, hatinya yang tidak benar. Ya. Dan betapa amalan besar, amalan kecil menjadi besar karena niatnya yang benar. Niatnya yang benar berasal dari hati dia yang bersih. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa menjadi perenungan bagi kita semua, termasuk saya pribadi. Ya, sekali lagi, jangan kita kemudian sibuk dengan rutinitas kita, entah itu rutinitas bekerja, rutinitas kita mencari ilmu, membuat kita alfa untuk mengevaluasi diri kita, terkhusus untuk menilik kembali kondisi hati kita, apakah hati kita itu sudah bersih ataukah masih kotor sehingga dia sulit untuk menerima ilmu. Terlebih perhatikan maksiat-maksiat apa yang masih kita kerjakan, yang hal tersebut bisa menyebabkan kondisi hati kita menjadi hitam dan menjadi kotor. Demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Sepertinya di belakang ada pertanyaan. Baik, ada pertanyaan, beberapa pertanyaan, tetapi sepertinya saya jawab sebagiannya saja. Yang pertama, bagaimana cara kita mengontrol hati? Yang pertama adalah Allah yang membolak-balikkan hati. Ya, Allah yang membolak-balikkan hati, maka kita berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah membantu kita untuk mengontrol hati kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara nasihat yang disampaikan oleh para ulama, di antara hal yang bisa merusak hati seseorang itu adalah al-fudul, yaitu fudul itu berlebih-lebihan dalam 3 hal. Pertama adalah yang di antara yang bisa merusak hati, berlebih-lebihan dalam melihat. Ini bisa merusak kondisi hati. Berlebih-lebihan dalam melihat. Terkhusus kita di zaman sekarang ini sangat butuh nasihat ini. Sangat butuh mengingatkan diri kita jangan terlalu banyak melihat. Di zaman sosial media seperti sekarang, antum kalau buka explore Instagram itu Masya Allah, scroll itu nggak ada habis-habisnya ya. Buka explore Instagram, buka timeline Facebook dan seterusnya, buka status orang, tidak ada habisnya. Maka ini bisa memantik seseorang itu, memicu seseorang untuk berlebih-lebihan dalam dia melihat sesuatu. Ini yang pertama. Kedua adalah jangan terlalu banyak berbicara. Fadlul kalam, terlalu banyak berbicara juga bisa merusak hati seseorang. Dan bagaimana para salaf itu, mereka sangat sedikit dalam berbicara. Ya, orang-orang soleh terdahulu itu, generasi awal yang terbaik itu, mereka sangat sedikit sekali berbicara mereka. Jangan terlalu banyak berbicara. Yang kedua, yang ketiga adalah sebagian ulama mengatakan jangan terlalu banyak gaul. Ya, jangan terlalu banyak berteman. Jangan terlalu banyak berteman. Ya, sebagaimana disampaikan oleh nasihat guru saya Ustaz Aris Munandar, kata Ustaz Aris Munandar, tidak akan sukses orang yang menuntut ilmu, tidak akan sukses menuntut ilmu orang-orang yang terlalu banyak bergaul. Tidak akan sukses. Ya, terlalu gaul di sana sini, gaul, ingin dikenal di sana sini, punya relasi di sana sini, terlalu banyak berinteraksi seperti ini, itu akan menghalangi dia dari kesuksesan dia menuntut ilmu. Sehingga Allah alam itu yang bisa saya jawab.
Ya, saya kesulitan untuk mengetahui isi hati saya. Setiap saya ingin mengetahuinya, yaitu introspeksi diri, seperti merasa kosong, tidak ingin menambah ketaatan, tidak pula ingin bermaksiat. Namun setiap azan dikumandangkan, saya takut ketinggalan sholat. Apakah nasihat terkait seperti ini? Kalau kesulitan untuk mengetahui isi hati, maka minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan, doa yang bagus dalam hal ini adalah doa yang diajarkan oleh Umar bin Khattab. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang mana kebenaran itu sebagai kebenaran di hadapanku, dan tunjukkan yang mana kebatilan sebagai kebatilan di hadapanku. Tunjukkan kebenaran yang mana kebenaran sebagai kebenaran, dan berikan aku taufik untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan tunjukkan pula yang kebatilan itu sebagai kebatilan di hadapanku, dan berikan aku taufik untuk bisa menjauhinya. Maka dengan kita berdoa demikian kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kemudian akan memudahkan kita untuk melihat yang mana kebenaran, termasuk dalam kita melihat hati kita, ini sudah benar atau belum hati kita, ataukah kita melihat hati kesalahan-kesalahan yang ada di dalam hati kita, kemungkaran-kemungkaran yang telah kita kerjakan. Wallahu a'lam. Apakah kotornya hati dapat terpancar pada fisik ataupun wajah seseorang? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Kalau secara maksudnya secara wajah, ya, kalau wajah kita tidak tahu. Akan tapi kotor atau hatinya bersih atau kotornya hati seseorang itu bisa kita lihat dari tindak tanduk dia. Ya, kita lihat dari tindak tanduk dia, dari perilaku dia, termasuk juga dari amalan dia. Kalau dari sisi wajah, apakah misalnya wajahnya itu glowing, ya, wajahnya itu bercahaya atau tidak, maka saya tidak tahu jawabannya, hubungannya dengan hati. Akan tapi kalau dari perilaku seseorang, maka kita bisa melihatnya. Kalau hatinya baik, maka pasti perilakunya baik. Kalau hatinya baik, pasti perilakunya dia baik. Ya. Demikian yang bisa saya jawab. Mohon maaf atas keterbatasan ilmu saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.